Baik, rekan-rekan pendidik dan tenaga pendidikan, sesuai janji kami melalui flyer yang kami tayangkan mulai Kamis kemarin, di mana kami akan melaksanakan kegiatan BIMTEK coaching bagi para wideiswara dan widya prada, perwakilan dari LPMP, P4TK, dan LPKSPS. Kami telah menyampaikan dan meminta pada Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan ataupun hal-hal yang kurang jelas tentang coaching, dan kami sudah berjanji akan menampilkannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan Pak Pramudia dan Ibu Christine, seorang pakar dan tentu ahli dalam hal coaching yang akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak Ibu ajukan. Untuk itu saya persilakan Pak Pram dan Bu Christine untuk memberikan respon atas pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Mudah-mudahan jawaban-jawaban tersebut akan dapat membantu Bapak Ibu semua. Terima kasih. Coaching merupakan satu percakapan yang disengaja di antara dua orang, di mana coach dan si coachee, yang di mana si coachee mempunyai kebebasan untuk menentukan goal yang diinginkan. Sedangkan si coach hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang men-trigger atau memantik kesadaran agar si coach itu dapat mempunyai kesadaran dari atas solusi atau topik yang ingin dibicarakan sesuai dengan goal yang ingin dicapai. Coaching di dalam dunia pendidikan pada era saat ini sangat penting. Apalagi pada saat ini adalah generasi Z dan generasi Alpha, di mana mereka terlahir di dalam dunia digital, sehingga segala pengetahuan dapat diperoleh di mana saja. Entah itu melalui Google, entah itu melalui YouTube, entah itu melalui TikTok, dan apapun mereka bisa mendapatkan. Sehingga di dalam proses mendampingi mereka, peran seorang guru harus berubah. Jadi seorang guru pada masa kekinian haruslah bisa menjadi seorang coach buat peserta didik. Sehingga peserta didik dapat diberdayakan cara berpikirnya. Peserta didik dapat dioptimalkan talentanya. Sehingga mereka bisa kreatif, mereka bisa inovatif. Itulah yang dinamakan memerdekakan peserta didik. Dengan cara memerdekakan peserta didik, maka peserta didik mampu menemukan banyak hal yang baru, mampu menemukan solusi-solusi yang baru, mampu menemukan inovasi-inovasi yang baru, sehingga dunia pendidikan kita menjadi semakin maju. Karena setiap peserta didik jadi merdeka di dalam mereka menemukan temuan-temuan yang baru. Dari Ibu Isrowikah, SMA Negeri 2 Temanggung, Jateng, Ibu ini menanyakan bagaimana menjaga sinergitas antara coaching, konseling, dan mentoring di sekolah. Yang jelas, konseling, mentoring, dan coaching masing-masing punya peranan yang berbeda. Sehingga ketika kita melihat dan kita mengetahui seorang peserta didik, kita juga harus tahu apa yang menjadi persoalan ataupun tantangan peserta didik. Dengan mengetahui tantangan persoalan peserta didik, maka ketika kita memiliki kemampuan sebagai seorang mentor, kita memiliki kemampuan sebagai seorang konselor, dan kita memiliki kemampuan sebagai seorang coach, sehingga kita bisa memilah-milahkan. Persoalan ini harus diselesaikan memakai teknik konseling kah, atau menggunakan teknik mentoring, atau menggunakan teknik coaching. Karena tiga-tiganya memiliki keterkaitan yang erat. Oleh karena itu, setiap guru harus mampu betul dan memahami sebuah keterampilan antara konseling, coaching, dan mentoring. Lantas, yang dipertanyakan, apa indikator keberhasilan seorang coach dan bagaimana cara keberlanjutan coaching di sekolah? Keberhasilan seorang coach adalah ketika seorang coach sudah menemukan goalnya, dan ketika goal itu
dijalankan melalui sebuah aktivitas, rencana tindakan yang jelas, dan dilakukan dengan sebuah komitmen yang terus-menerus, dan ketika goal itu tercapai, maka itulah yang disebut sebuah keberhasilan seorang coach atau keberhasilan di dalam proses coaching. Sekali lagi, tugas coach adalah menemukan kesadaran yang harus dimiliki seorang coach. Melalui kesadaran itulah tahapan demi tahapan dapat terlampaui sehingga goalnya tercapai. Dari Ibu Sri Prihartini Yulia, coaching merupakan kegiatan yang sangat empowering dan bermakna bagi coach. Coach sungguh harus menahan diri untuk tidak mendominasi. Mohon tips bagaimana membuat pertanyaan yang exploring tetapi mengarahkan untuk refleksi dan solusi. Juga bagaimana agar goal itu muncul dari coach, bukan coach. Pertanyaan yang menarik. Yang pertama adalah ketika kita ingin menolong seorang coach untuk bisa diberdayakan, maka syarat yang pertama adalah seorang coach harus mampu mendengarkan apa yang menjadi pergumulan coach. Yang kedua, seorang coach harus mampu bertanya, yang disebut bertanya yang berdaya, atau seringkali dikatakan powerful questioning. Jadi, pertanyaan yang memberdaya itulah yang membuat seorang coach bisa terus tereksplorasi apa yang ada dalam pikirannya. Konsep powerful questioning adalah sebuah pertanyaan, yaitu pertanyaan terbuka. Untuk bisa memiliki kemampuan pertanyaan yang terbuka, maka diperlukan proses berlatih, dan berlatih. Sedangkan bagaimana agar goal itu muncul dari coach? Yang jelas, supaya goal itu muncul dari coach, seorang coach harus bertanya. Pertanyaan yang memberdayakan, yang menolong si coach untuk memunculkan goalnya. Yang jelas, goal harus muncul dari coach dengan cara memberdayakan kebutuhan yang esensial yang sekarang dihadapi seorang coach. Kemampuan seorang coach untuk menemukan goal bagi coach menjadi sebuah tantangan. Dan tantangan itu harus terus diperjuangkan melalui berlatih bertanya. Berlatih bertanya. Pertanyaan yang memberdayakan atau disebut powerful questioning. Dalam percoachingan, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana menumbuhkan keterampilan bertanya yang paling tepat dan efektif agar coach mampu menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang dihadapi. Sebagai seorang coach, keterampilan bertanya yang paling efektif itu adalah ketika banyak melakukan latihan-latihan. Selain itu juga membaca banyak referensi mengenai variasi dari pertanyaan-pertanyaan. Selain itu, active listening, belajar mendengarkan itu merupakan salah satu poin utama juga agar dapat mengerti dan tahu bagaimana cara bertanya, pertanyaan apa yang harus diberikan, dan bagaimana men-trigger kesadaran dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih kreatif sesuai dengan apa yang diceritakan oleh si coach. Keberhasilan suatu coaching tergantung kepada coach dan juga coachee. Seorang coach dituntut harus ahli dalam menggali ide ataupun solusi yang akan dihasilkan melalui pertanyaan giringan ataupun teknik-teknik bertanya yang lain. Namun, perlu juga dipastikan bahwa seorang coachee akan melaksanakan solusi yang dihasilkan dalam kegiatan coach tersebut. Pertanyaan saya adalah, bagaimana seorang coach memastikan coachee melakukan solusi-solusi yang sudah dihasilkan selama masa coaching sesuai dengan tujuan yang ditetapkan pada awal kegiatan coaching.
coaching idealnya tidak bisa dilakukan hanya sekali saja, tetapi ada yang dinamakan dengan coaching series. Coaching series itu bertujuan agar si coach itu dapat memantau perkembangan atau progres yang terjadi dari satu sesi coaching ke satu sesi coaching yang berikutnya, sehingga si coach dapat memantau apa yang sudah dikerjakan oleh si coachee. Misalnya di minggu pertama ketika sudah terjadi kesepakatan tindakan apa yang harus dilakukan, di minggu kedua dievaluasi kembali apakah si coach sudah melakukan atau tidak. Jika tidak, apa yang terjadi, apa yang menjadi hambatan untuk tidak bisa dilakukan, dan demikian seterusnya sampai si coach itu mencapai tujuan yang diinginkan.